keji serangan Israel ke Lebanon, mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer. Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Ya, masih bersama kami pemirsa, Hendra Rajid, pakar geopolitik, juga ada Dian Nurengjurit, mantan Dubes RI untuk Iran. Pak Dian, tadi pertanyaannya apa sebenarnya dampak yang akan dirasakan oleh negara-negara dan juga untuk Indonesia khususnya terkait dengan eskalasi atau perang yang akan terus berlanjut ini? Terima kasih Mbak Zila. Dampak, jangan buru-buru ya. Boleh nggak kembali ke masalah pertama. Kenapa Pakistan? Buat saya ini perlu paling tidak sudut pandang saya menunjukkan bahwa perlu diklarifikasi kenapa bisa Pakistan gitu loh. Selama ini Mesir, Turki, Qatar, Bahrain, termasuk juga Uni Emirat Arab itu sudah berupaya tuh mempertemukan kedua belah pihak, tapi tidak bisa. Kalau dipaksakan juga tidak bisa. Harus dicari siapa yang bisa. Buat saya pilihan ke Pakistan saat ini Pakistan yang paling tepat. Kenapa? Pakistan itu sangat erat dengan dua-duanya, Iran sama Amerika. Kenapa Amerika dekat? Pakistan itu kalau urusan Kashmir ribut sama India. Sekarang India sudah melakukan manuver mendekati Amerika. Kunjungannya Modi ke sana, kunjungannya Modi ke Israel, ingat nggak? Artinya dia sudah menunjukkan butuh jaminan Amerika kalau ada apa-apa dengan masalah Kashmir lagi, minimal Amerika harus didekati. Makanya diterima Pakistan ini karena memang mereka gitu. Tapi bagi Iran, Pakistan itu penting karena apa? Seperti Turki yang menghadapi masalah Kurdi, dan Kurdi itu wilayahnya itu mencakup Turki, Iran, dan satu lagi negara di utara itu menginginkan kemerdekaan. Tidak mungkin Iran sama Turki menyetujui itu. Satu lagi ada. Dalam konteks Pakistan, Iran, dan Afghanistan itu berbatasan ketemu di wilayah yang namanya Baluchistan yang ingin kemerdekaan juga. Ketiga negara ini tidak menghendaki adanya negara Baluchistan karena hanya akan memperkeruh situasi geopolitik di situ. Artinya apa? Iran sama Pakistan memang hubungannya dekat, apalagi ditambah program nuklirnya Iran itu banyak dibantu oleh bapak nuklirnya Pakistan yang namanya Abdul Qadir Khan, yang juga membantu program nuklirnya Libya, membantu Korea Utara, dan juga waktu itu termasuk Irak lah katakan, dan juga Pakistan, sehingga bisa menjadi sebuah program senjata nuklir. Nah,
kedekatan ini hanya ada di negara seperti Pakistan. Pakistan dari awal tidak diharapkan menjadi penyelesai masalah karena dia leverage-nya hanya mempertemukan. Konsep untuk satu agenda yang disepakati ini juga sekarang lagi diperjuangkan oleh negara-negara itu, ditambah yang dari Eropa tadi itu, Uni Eropa terlibat. Sekarang di Timur Tengah ini dengar si Trump itu menyatakan pertemuan ini juga akibat pendekatan Cina. Nah, buat saya ke depan perundingan ini kalau dilanjutkan mungkin akan melibatkan faktor-faktor pemain kunci yang selain yang ada nih, yaitu Cina. Karena Cina sangat berkepentingan. Kalau diingat JCPOA bisa tercapai, apakah karena Iran dan Amerika ketemu? Tidak, berbagai pihak bisa ketemu, tapi terakhir Uni Eropa bisa masuk. Nah, Uni Eropa itu di satu pihak dia sekutunya Amerika, tapi dia bisa memaknai sanksi yang diberlakukan oleh Amerika itu sudah terlalu jauh. Berarti ada aktor-aktor lain yang terlibat dalam hal ini yang diuntungkan begitu, Pak? Iya. Nah, dalam kaitan JCPOA dulu, Uni Eropa bisa meyakinkan Amerika untuk duduk dan tercapai perjanjian itu, karena itu diarahkan rakyat Iran yang sudah puluhan tahun menderita akhirnya bisa selesai. Nah, ke depan, tadi kita pertanyaan ke depan, apa yang bisa dilakukan? Buat saya, simple, pasti sebagai diplomat saya tetap berharap gencatan senjata diperpanjang dengan harapan proses Washington mempertemukan Lebanon terus juga berjalan, artinya reda dulu, tapi di lain pihak harus diingat dengan redanya ini aktor-aktor yang sekarang di luar selain Pakistan mulai menyusun agenda yang jelas. Kalau hanya berdasarkan 10 poinnya Pakistan atau Iran, itu kan hanya menjawab 15 poinnya Trump yang sudah jelas jawabannya tidak. Artinya apa? Harus ada agenda yang lebih simple, yang sifatnya lebih umum, belum spesifik. Misalnya katakan bisa pihak yang berkonflik menerima bahwa hukum internasional harus ditegakkan, bahwa program nuklir bisa dilakukan oleh semua sesuai NPT ya, untuk tujuan damai. Itu kan bisa mulai dari butir itu. Misalnya, karena masalahnya masalah nuklir. Detailnya bisa di kemudian kalau dalam proses ini. Tapi minimal ada agenda yang disepakati. Buat saya itu. Kalau bicara tentang apa dampak bagi Indonesia, kita nggak ada krisis saja, selalu kesulitan. Karena kita program kemandirian aja nggak jalan. Jadi buat saya nggak usah ikut-ikutan urusan Timur Tengah. Baik, jadi intinya ada aktor-aktor yang sebenarnya juga ikut diuntungkan begitu ya. Baik Pak Rajit, kalau misalnya Anda melihat sebenarnya apa hal atau win-win solution yang akan membuat akhirnya kesepakatan damai ini terwujud? Ya, kalau kita lihat di dalam konteks rumusan dari perundingan yang menuju jalan buntu tadi, intinya kalau buat Iran itu adalah ini memang sesuatu yang tidak material, tapi itu harus diperhitungkan. Jadi sesuatu yang imaterial, yaitu kedaulatan, harga diri, martabat. Dan itu nggak main-main. Kalau sudah bicara Iran ini kan pertama dia bukan kultur tradisi Arab itu, kedua di Timur Tengah, walaupun dalam kepolitikan terkait. Tapi etos kejuangan atau ini dari etos peradaban Persia itu kuat, dan itu yang sebetulnya melandasi corak keislamannya juga menjadi ya dalam bahasa Islamnya jihad tapi intinya itu ada daya tahan, yang daya tahan itu bisa mengubah keadaan gitu. Nah, di dalam perundingan lanjutan nanti harus memperhitungkan itu. Kalau tidak, perundingan ini sebenarnya kalaupun gagal tidak akan membawa kerugian apa-apa bagi Iran, karena dalam konteks ini dia memang sudah penuh mengalami daya rusak ya. Tapi ketahanan itu kalau Amerika toh bisa terusir dari Vietnam, pasti di Iran akan jauh lebih sulit medan, yang apalagi kalau Amerika sendiri tidak memahami konstelasi geopolitik yang sesungguhnya di Iran sendiri. Gitu. Oke, itu artinya dengan apa yang disampaikan bahwa kemungkinan terjadinya kedamaian di perundingan damai yang kedua akan tipis. Akan tipis kalau kita hanya melihat persoalan di nuklir kepemilikan itu hanya sekedar dia bersenjata nuklir, tapi di balik pelarangan pengayaan uranium menjadi dasar dari klausul di pihak Amerika,
itu di mata Iran bukan soal nuklirnya. Wah, ini masuk ke wilayah harga diri bangsa ini. Nah itu dan saya kira itu sudah diketahui betul dalam konteks ini. Memang keseriusan Amerika kan, walaupun yang tadi Pak Dian katakan dari awal sudah tapi kan kadang-kadang buat Iran juga perlu pembuktian di ini. Nah ini kan kayak gini sudah kejadiannya. Nah jadi ke depannya melibatkan, kalau menurut saya benar perlu ada aktor yang baru. Dan ini ingat, faktor memediasi antara Arab Saudi dan Iran yang dilakukan Cina itu faktor yang sebetulnya benih ya, belum menjadi satu yang berbentuk, tapi ini penting di dalam proses-proses ke depan yang akan menentukan juga konstelasi kalau mau melibatkan dua kutub negara lain. Nah di dalam konteks ini Indonesia menurut saya dalam konteks ini masih tetap diperhitungkan, apalagi dengan kunjungan ke Rusia, proses bahwa image building bahwa kita itu dengan di BOP ngeblok ke Amerika ternyata tidak juga. Oke, baik Pak Dian, singkat saja Pak, jadi apa yang Anda harapkan dalam perundingan damai di yang kedua ini? Buat saya nomor satu yang harus dijaga momentumnya adalah kedua belah pihak sudah mau bertemu, itu sudah positif. Dalam konteks diplomasi, sebuah proses perundingan bisa makan panjang, seperti JCPOA 13 tahun. Artinya diperlukan kesabaran. Yang perlu diperhatikan juga begini, orang suka salah tangkap, seakan-akan yang namanya ceasefire itu berarti sementara. Padahal contoh membuktikan saat ini saja yang namanya Korea Utara dan Korea Selatan itu masih gencatan senjata. Dan Amerika itu berada di situ. Dia yang menjamin gencatan senjata itu seakan-akan menjadi sebuah gencatan senjata permanen. Artinya apa? Buat saya pertemuan ini harus dilanjutkan apapun kemungkinannya, kegagalan lagi, atau mulai ada titik terang. Biarkan proses ini jalan, yang penting tetap bertemu. Nah kemudian lupakan. Dalam ceasefire Korea Utara, Korea Selatan, kalau mau jujur, siapa yang kalah, siapa yang menang udah nggak jadi masalah. Yang penting mereka sekarang hidup berdampingan sebagai tetangga yang tidak ada konflik militer. Nah, ceasefire kalau terjaga dan berlanjut dengan diselingi ke pertemuan, buat saya itulah yang terbaik saat ini buat Timur Tengah. Apalagi khususnya buat Iran yang memang sudah mendapat perlakuan tidak adil sejak 47 tahun yang lalu. Oke, jadi itu artinya jika gencatan senjata benar-benar dilakukan, maka akan terciptanya kemungkinan untuk perdamaian begitu ya Pak? Bukan hanya perdamaian, minimal kedua negara yang sekarang hancur lebur ini, termasuk Gaza itu, mulai bisa menata diri kembali gitu loh, untuk hidup seperti biasa, seakan-akan seperti sebelum perang deh. Tidak ada apa-apa kok di Timur Tengah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian Wirangjurith, mantan Dubes RI untuk Iran, dan juga Pak Hendra Rajid, pakar geopolitik, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, The Prime Show akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap usai tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus.
Sementara itu, pihak kampus hingga kini masih melakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di The Prime Show. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.